Selamat malam untuk Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Franciscus. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mengenai memori internal atau eksternal pada komputer. Yang pertama Dalam sistem komputer, memori merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi yang dibutuhkan selama proses pengolahan data berlangsung. Tanpa adanya memori, komputer tidak dapat menjalankan program, menyimpan file, ataupun melakukan proses komputasi. Memori memungkinkan komputer berjalan secara terstruktur, cepat, dan efisien. Secara umum, memori komputer dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kedua jenis memori tersebut memiliki fungsi, karakteristik, serta mekanisme kerja yang berbeda, namun saling mendukung dalam operasional komputer. Yang pertama memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang berada di dalam sistem utama komputer dan dapat diakses langsung oleh CPU. Memori ini digunakan untuk menyimpan data maupun instruksi yang sedang diproses oleh komputer. Karena terhubung langsung dengan prosesor, memori internal memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan memori eksternal. Oleh sebab itu, memori internal berperan penting dalam menentukan performa komputer. Tujuan utamanya adalah menyediakan tempat penyimpanan sementara maupun permanen yang dibutuhkan CPU selama proses pengolahan data berlangsung. Kemudian karakteristik memori internal. Memori internal memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama memiliki kecepatan akses tinggi. CPU dapat membaca dan menulis data dengan sangat cepat karena lokasi memori berada dekat dengan prosesor. Yang kedua, kapasitas relatif kecil dibandingkan memori eksternal. Kapasitas memori internal biasanya lebih terbatas. Yang ketiga, digunakan langsung oleh CPU. Seluruh proses komputasi utama memanfaatkan memori internal. Kemudian yang keempat, sebagian bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, berfungsi mendukung proses pengolahan data. Memori internal tidak difokuskan sebagai penyimpanan jangka panjang. Jenis memori internal yang pertama ada RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika komputer sedang menjalankan program. Saat pengguna membuka aplikasi, data aplikasi tersebut akan dimuat ke dalam RAM agar dapat diakses CPU dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menyebabkan komputer menjadi lambat. Fungsi RAM yang pertama adalah menyimpan data sementara, mendukung proses multitasking, mempercepat akses data oleh CPU, menyimpan program yang sedang berjalan. Kemudian karakteristik RAM adalah bersifat volatil, kecepatan tinggi, dapat dibaca dan ditulis ulang. Contoh penggunaannya, ketika seseorang membuka browser, aplikasi pengolah kata, dan pemutar musik secara bersamaan, seluruh aplikasi tersebut menggunakan RAM untuk menyimpan data sementara selama aplikasi dijalankan. Dampaknya pada kapasitas RAM, jika RAM kecil, komputer menjadi lebih lambat, lalu jika RAM besar, multitasking lebih lancar. Yang kedua, jenis memori internal yang kedua adalah ROM, atau yang artinya read only memory. ROM adalah memori permanen yang digunakan untuk menyimpan instruksi dasar komputer. Data pada ROM tetap tersimpan walaupun komputer dimatikan. ROM biasanya berisi firmware atau BIOS yang diperlukan saat komputer pertama kali dinyalakan. Fungsi ROM adalah yang pertama menyimpan program booting, yang kedua menyimpan firmware sistem, yang terakhir adalah menjalankan inisialisasi perangkat keras. Karakteristik ROM adalah yang pertama bersifat non-volatil, data tidak mudah diubah, dan yang terakhir digunakan untuk instruksi permanen. Cara kerja ROM, ketika ROM dinyalakan, ROM akan menjalankan BIOS untuk memeriksa perangkat keras dan memulai proses booting sistem operasi. Yang
Yang berikutnya adalah cache memory. Cache memory adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang berfungsi menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU. Cache membantu mengurangi waktu pengambilan data sehingga prosesor dapat bekerja lebih cepat. Fungsi cache yang pertama adalah mempercepat kinerja CPU. Yang kedua, mengurangi keterlambatan akses data, menyimpan instruksi yang sering digunakan. Jenis cache yang pertama adalah L1 cache. Cache paling cepat dan berada sangat dekat dengan inti prosesor. L2 cache kapasitas lebih besar dibanding L1 namun sedikit lebih lambat. L3 cache digunakan bersama oleh beberapa inti prosesor. Pentingnya cache, semakin besar dan cepat cache, semakin baik performa prosesor dalam menjalankan aplikasi berat. Memori eksternal. Memori eksternal adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka panjang. Memori eksternal tidak digunakan langsung oleh CPU saat proses komputasi utama, tapi digunakan untuk menyimpan file, aplikasi, sistem operasi, dan berbagai data lainnya. Karakteristik memori eksternal. Yang pertama adalah kapasitas besar. Memori eksternal mampu menyimpan data dalam jumlah sangat banyak. Kedua, bersifat non-volatil. Data tetap tersimpan walaupun perangkat dimatikan. Kecepatan lebih rendah dibandingkan memori internal karena tidak terhubung langsung dengan CPU. Digunakan untuk penyimpanan permanen. Cocok untuk menyimpan file jangka panjang. Yang kelima, dapat dipindahkan. Beberapa jenis memori eksternal bersifat portable. Jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama adalah hard disk drive atau HDD adalah media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Cara kerjanya adalah data disimpan pada piringan yang berputar sangat cepat. Head pembaca akan membaca atau menulis data pada permukaan piringan tersebut. Kelebihannya adalah yang satu, kapasitas besar, dan yang kedua adalah harga relatif murah. Kekurangan HDD adalah kecepatannya lebih lambat, rentan terhadap benturan, kemudian menghasilkan suara dan panas. Yang kedua adalah SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan modern yang menggunakan chip memori flash tanpa komponen mekanik. Cara kerja SSD adalah data disimpan pada chip elektronik sehingga akses data menjadi jauh lebih cepat dibanding HDD. Kelebihannya adalah yang pertama, kecepatan sangat tinggi, tahan guncangan, hemat daya, dan tidak berisik. Kekurangan SSD adalah harga lebih mahal, umur penulisan data terbatas. Pengaruh SSD adalah penggunaan SSD dapat mempercepat booting sistem operasi dan membuka aplikasi dengan lebih cepat. Kemudian adalah yang berikutnya adalah flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan portable berbasis flash memory yang dihubungkan melalui port USB. Fungsi flash disk adalah yang pertama, memindahkan data, menyimpan dokumen, kemudian adalah backup file. Kelebihannya praktis, mudah dibawa, dan ukuran kecil. Kekurangannya mudah hilang, kapasitas terbatas dibanding HDD. Kemudian adalah memory card. Memory card digunakan pada perangkat seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Fungsinya yang pertama adalah menambah kapasitas penyimpanan, yang kedua menyimpan foto dan video, contohnya adalah SD card atau SD card dan micro SD. Lalu yang berikutnya adalah optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang menggunakan teknologi laser, contohnya adalah CD, DVD, dan Blu-ray. Fungsinya penyimpanan multimedia, distribusi software. Kekurangannya adalah kapasitas kecil, mudah tergores, dan mulai jarang digunakan. Perbedaan memori internal dan eksternal. Berdasarkan fungsi, memori internal digunakan untuk proses pengolahan data. Kemudian memori eksternal digunakan untuk penyimpanan data permanen. Berdasarkan kecepatan, memori internal lebih cepat dibandingkan dengan memori eksternal yang lebih lambat. Berdasarkan kapasitas, memori internal kapasitasnya lebih kecil dan eksternal kapasitasnya lebih besar. Berdasarkan akses CPU, memori internal dapat diakses langsung oleh CPU, memori eksternal tidak bisa diakses langsung. Berdasarkan sifat penyimpanan, sebagian memori internal bersifat sementara, sedangkan memori eksternal bersifat secara permanen.
Hubungan antara memori internal dan eksternal atau cara kerja memori pada komputer. Kedua jenis memori bekerja bersama dalam sistem komputer. Contohnya adalah yang pertama, sistem operasi disimpan di SSD atau di HDD. Yang kedua, saat komputer dinyalakan, sistem operasi dimuat ke RAM. Yang ketiga, CPU memproses data menggunakan RAM dan cache. Yang keempat, setelah selesai, data dapat disimpan kembali ke SSD atau HDD. Proses tersebut menunjukkan bahwa memori internal dan eksternal saling melengkapi untuk menghasilkan kinerja komputer yang optimal. Kelebihan dan kekurangannya. Memori sangat penting karena mempengaruhi, yang pertama adalah kecepatan komputer, kemampuan yang multitasking, kapasitas penyimpanan dan performa aplikasi. Efisiensi sistem. Komputer dengan RAM kecil dan penyimpanan lambat akan mengalami penurunan performa, terutama saat menjalankan aplikasi berat. Kesimpulannya adalah memori internal dan memori eksternal merupakan dua komponen penting dalam sistem komputer yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Memori internal berfungsi membantu CPU dalam proses pengolahan data dengan cepat, sedangkan memori eksternal berfungsi menyimpan data secara permanen dalam kapasitas besar. Pemahaman mengenai kedua jenis memori ini sangat penting dalam ilmu komputer karena berkaitan langsung dengan cara kerja sistem digital, performa perangkat, dan efisiensi pengolahan data. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah pengantar objek komputer. Segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang memori antara memori internal maupun eksternal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.